Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, saudara-saudariku yang dimanapun kalian berada, anak perantauan, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita semua kesehatan, kekuatan dan kesabaran serta diteguhkan langkah kita dalam meniti jalan perjuangan di perantauan. Baik teman-teman yang insya Allah selalu dalam rahmat dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi kepada pembahasan buku saya Anak Rantau, ya. Langkah ke-14 dengan judul Pulang Malu Nggak Pulang Rindu. Saya akan langsung bacakan. Pulang malu nggak pulang rindu, biasa kita dengar dari perkataan kebanyakan anak rantau. Baik perasaan dan perkataan ini diungkapkan oleh anak rantau sebab dari kelelahan dan kesedihan yang dirasakan hati susah, sedih dan sulit di perantauan. Mau pulang malu karena tidak ada hasil, gagal dan terlantar di perantauan. Sedangkan jika ditahankan nggak pulang kampung, maka akan dilanda rindu yang amat mendalam kepada teman, sahabat, dan keluarga di kampung halaman, yang bisa menyebabkan menjadi stres dan gila di perantauan jika tidak bisa mencari motivasi dan semangat berjuang di perantauan. Pulang malu, nggak pulang rindu menjadi suatu masalah yang terpendam di dalam hati, menjadi virus dalam pikiran, dan menjadi pelemah semangat jika dibiarkan lama dalam perjalanan. Pulang malu, nggak pulang rindu bisa menjadi perkataan yang menghasilkan komitmen dan disiplin dalam perjuangan. Menempuh jalan di perantauan, memikirkan bagaimana caranya agar diri bisa pulang. Tidak membuat malu diri dan keluarga. Menjadi ketekunan dan semangat membara dalam menempuh setiap ujian dan gelombang badai ujian yang menerpa di hadapan. Perkataan yang memotivasi dan membuat langkah tidak gampang menyerah dan putus asa. Tapi perkataan ini hanya berlaku menjadi motivasi bagi anak rantau yang mau berpikir dan merenungkannya. Sedangkan bagi anak rantau yang hanya menganggap perkataan ini sebagai buah bibir dan kicauan angin lalu, maka hanya akan menjadi kesedihan yang diratapi, menjadi teman kesedihan di setiap perjalanan hingga berbuah penderitaan. Pulang malu, nggak pulang rindu. Menghantarkan diri pada kepasrahan, lalu memohon kepada sang pemilik jalan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, karena hanya Dia yang maha tahu sebaik-baik jalan untuk menghadapi rasa rindu adalah dengan berdoa penuh kepasrahan dipendam, pasrahan dan kerendahan hati, memohon agar rindu yang dipendam dapat menjadi energi kekuatan dalam perjuangan di perantauan. Pulang malu nggak pulang rindu, menahan kerinduan itu memang sakit. Karena rindu juga adalah suatu ujian yang diberikan kepada seseorang yang saling berjauhan, tetapi tak perlu berlebihan dan mengungkapkan rasa rindu, misalnya sibuk bercerita berlebihan pada semua orang, memposting berbagai tulisan, gambar dan video menunjukkan rasa kerinduan dalam hati kita. Karena segala yang berlebih-lebihan adalah salah satu larangan dalam agama. Berlebihan dalam kerinduan ketika sudah memuncak dan terasa tidak dapat dibendung, sehingga menuruti hawa nafsu dan mendengarkan bisikan syaitan, dan melakukan segala cara untuk dapat bertemu, misalnya mencuri atau korupsi untuk mendapatkan ongkos pulang ke kampung halaman, atau melakukan pertemuan dua sejoli yang bukan mahram di hotel atau tempat hiburan demi melepaskan rindu yang berlebihan. Rindu juga telah dirasakan oleh Nabiullah Yusuf alaihissalam ketika jauh dari sang ayah Nabi Yakub alaihissalam. 40 tahun lamanya perpisahan mereka dengan tangisan dan kesedihan membuat kedua mata sang ayah menjadi buta. Sedangkan Yusuf alaihissalam menjalankan ujian fitnah yang luar biasa mulai dari dibuangnya ke dalam sumur. Baik teman-teman, dari judul ini ya, pulang malu nggak pulang rindu. Ini adalah perkataan yang dimana ada dua opsi. Opsi pertama, orang-orang yang mengatakan pulang malu nggak pulang rindu, ini adalah suatu kelemahan. Kelemahan ini apabila diikutin akan menjadi pesimisnya kita dalam perjuangan di perantauan, sehingga kita bisa stres dan kita akhirnya putus asa dalam menjalani perjuangan di perantauan. Akhirnya kita tidak berpikir untuk apa kita sebenarnya berangkat dari kampung halaman hingga menuju ke perantauan, akhirnya kita lupa tujuan kita di perantauan, ya. Dan akhirnya kita pasrah dengan keadaan itu. Di bagian pertama. Di bagian kedua, orang-orang yang berkata pulang malu nggak pulang rindu itu menjadi motivasi tersendiri. Akhirnya dia untuk berjuang, aku nggak boleh pulang kalau memang aku nggak menang, walaupun rindu akan aku tahan, seperti itu. Dan kerinduan inilah yang membuat dia memotivasi untuk lebih gigih dalam perjuangan di perantauan, dan akhirnya dia tetap berdiri teguh dan untuk mencari harta yang halal,
agar bisa mendapatkan uang untuk pulang ke kampung halaman dan memberikan kebahagiaan kepada orang-orang di sekitar mereka seperti teman, keluarga, sahabat dan selainnya. Maka dari itu pulang dan malu nggak pulang rindu ini adalah bukan hanya suatu colotehan yang dimana ini ditempel di belakang-belakang mobil, bukan ya teman-teman. Tapi ini adalah suatu motivasi. Saya menuliskan di buku ini pulang malu nggak pulang rindu. Memang di awalnya saya sering melihat di mobil-mobil itu tertuliskan pulang malu nggak pulang rindu. Saya akan mengambil ya sedikit mengambil hikmah dari tulisan tersebut. Akhirnya saya memberi dua opsi. Itu adalah bukan sekedar perkataan. Memang selayaknya seperti itu, banyak yang anak perantau bisa ada yang nggak pulang-pulang ke kampung halaman tapi nggak punya uang, ya dia akan bertahan. Karena apa? Karena nggak punya uang, akhirnya dia pulang malu nggak jadi pulang. Tapi kalau dia nggak pulang dia akan rindu seperti itu. Tapi ini akan bisa menjadi motivasi terbesar bagi anak-anak perantau dimanapun berada. Ya seperti selayaknya di buku saya ini saya menuliskan Nabi Yusuf alaihissalam tidak bertemu dengan ayahnya Nabi Yakub alaihissalam 40 tahun lamanya perpisahan mereka. Dengan tangisan dan kesedihan membuat kedua mata Nabi Yakub alaihissalam sampai buta, ya. Sedangkan Nabi Yusuf alaihissalam menjalankan ujian fitnah yang luar biasa, ya. Mulai dari dibuangnya ke dalam sumur sampai Nabi Yusuf alaihissalam itu dengan kena fitnah dengan melakukan menghampiri seorang wanita kehidupan Nabi Yusuf alaihissalam, ya. Yang tertera di dalam Quran surat Yusuf ayat ke-33, ya. Sampai-sampai Nabi Yusuf memilih, ya. Yusuf berkata, "Wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka. Jika engkau tidak hindarkan aku dari tipu daya mereka, niscaya aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentu aku termasuk orang yang bodoh." Jadi Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih jalan yang halal walaupun di penjara, seperti itu ya. Daripada dia harus mengikuti hawa nafsunya dan mengikuti godaan wanita-wanita di Mesir pada saat itu, ya. Tapi alhamdulillah Nabi Yusuf alaihissalam lebih memilih penjara karena cinta yang bersarang bertahun-tahun di dalam Zulaikha, ya, seorang wanita yang memeliharanya, ya, dan cinta itu menimbulkan rasa kerinduan yang mendalam, ya. Jadi itu cintanya seorang permaisuri yang bernama Zulaikha, ya, sampai dia merasakan kerinduan, rindu itu akhirnya dia ingin lepaskan dengan syahwatnya, tetapi Allah Subhanahu wa taala memberi pertolongan kepada Nabi Yusuf alaihi salam. Ya, jadi begitulah kisah seorang yang telah lama menahan rindu, ya. Karena memang menahan rindu ini memang nggak gampang ya teman-teman. Kita harus butuh pengorbanan, ya. Justru rindu kepada keluarga, ya, apalagi kita anak perantau rindu kepada orang tua itu memang maklum. Tapi itu tidak bisa kita lepaskan begitu saja sampai kita melampiaskannya dengan menggunakan jalan yang haram. Mudah-mudahan kita semua bisa pulang dengan keadaan yang lebih baik lagi, teman-teman. Mungkin itu dari saya, mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf ya. Jadi dari singkat di buku ini, ya, pulang malu nggak pulang rindu, mudah-mudahan kita bisa pulang dan melepaskan rasa rindu kita. Wallahu a'lam bishawab, ya. Tetap semangat teman-teman anak perantauan, ya. Jika ada pertanyaan silahkan di komen aja, nggak apa-apa, jangan jangan ragu. Saya sangat membutuhkan nasihat atau masukan dari teman-teman semuanya, ya. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.